Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya aja dah. Perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan. Bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas. Karena kalau misalnya daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan. 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau. Perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan ada di Jakarta. Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Pemerataan dan keadilan. Pas tahu ibu kota pindah ke sini kita tuh kayak seneng lah ya kan orang Kalimantan nih. Kalau Kalimantan kan kayak untuk wisata itu nggak sebanyak di Jakarta gitu kan. Nah itu lumayan seneng sih ada bakal pindah ke sini. Pertama kaget, dulu kan di Kalteng rencananya, cuman memang secara infrastruktur lengkap di sini, masyarakatnya juga di sini, jadi ya bangga gitu loh. Satu sisi ya bangga lah, pasti daerahnya menjadi ibu kota jelas bangga. Bertemu muka dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal IKN. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tadi sempat dialog dengan Bapak Presiden, kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Pasir dibuat istana Kesultanan Pasir di dekat IKN, ibu kota negara. Dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun. Dan ini sebagai peradaban kami, manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah, insya Allah hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya. Dan yang terakhir kami berharap kepada Presiden Joko Widodo supaya membangun istana Kesultanan Pasir dan bersama dengan Kesultanan Kutai sebagai miniatur nanti, sebagai taman mini kalau di Jakarta. Bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas. Karena kalau misalnya
daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Kami berterima kasih karena tokoh-tokoh adat Pak Sultan Kutai, Sultan Pasir, kami dari Dayak, sedayaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita dari Bugis diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama itu dengan adanya IKN ini, tolong di dalam badan otorita itu masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua, dalam pembangunan fisik, ya masyarakat adat sebagai mitra kerja. Yang ketiga, kearifan lokal tadi. Kalau perhatikan kearifan lokal, adat istiadat budaya, seperti yang beliau sampaikan, dan juga tidak lepas dari ekonomi dan SDM yang disampaikan oleh beliau. Awalnya Desa Sepaku itu ditempati oleh orang-orang Tran pada tahun 1975. Nah, kemudian tahun 1985 ini kami masih terasa bahwa Sepaku ini ya kayak masih bener-bener hutannya itu masih hutan perawan. Jadi kami tidak mimpi dan kami tidak mengira karena jalannya saja kalau dulu kan lewat air kemudian pakai kelutuk begitu. Dan tiba-tiba sekarang ini di tahun 2020, 2021, 2022 ini mau menjadi IKN. Jadi saya pikir ini adalah mungkin sebuah mukjizat karena sabarnya orang Sepaku gitu ya. Artinya kan Sepaku ini kan berakit-rakit ke hulu. Ya mudah-mudahan ada berenang-renangnya ke tepian sekarang ini. Halo Pak Jokowi, akulah pendukung sejatimu. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya meminta karena IKN ini jangka panjang, artinya 5-15 tahun belum tentu selesai. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing. Karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.